Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Andini Handayani, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian yang kami cintai. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memimpin berjalannya presentasi kali ini. Selanjutnya, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ashifa Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 022. Selanjutnya ada Devi Endrianti dengan 3 digit NIM terakhir 030. Selanjutnya ada Silviana Sintasari dengan 3 digit NIM terakhir 034. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nurma Rizkia dengan 3 digit NIM terakhir 035. Sebelum memulai materi, izinkan saya menjelaskan pembahasan yang akan kami bahas. Kami membahas tentang konsep dalam psikologi atau motivasi. Yang pertama ada apa itu motivasi, yang kedua penjelasan mengenai poster, yang ketiga penayangan video wawancara, dan yang keempat hasil poster yang kami buat. Next. Apa itu motivasi? Motivasi menurut pakar psikologi didefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Seseorang berbuat atau melakukan sesuatu didorong oleh sebuah kekuatan dari dalam dirinya. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang selektif, berorientasi tujuan, dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutan dari apa itu motivasi, dalam bahasa Latin, movor yang memiliki arti menggerakkan. Kemudian, istilah tersebut kini lebih dikenal dengan motivasi atau motivation. Motivasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan yang pertama, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya, teori penjelasan motivasi. Yang pertama ada drive teoris. Motivasi dikaitkan sebagai drive, energi yang menggerakkan dari kondisi tidak nyaman menjadi nyaman. Contohnya tuh orang makan karena lapar. Yang kedua, insentif teoris. Motivasi terdiri lebih dari sekedar dorongan internal yang menggerakkan individu untuk menampilkan perilaku, tapi juga termasuk rangsangan dari luar diri kita, stimulus eksternal yang mengarahkan perilaku kita. Contohnya tuh kayak seseorang tuh pengen makan bukan karena lapar aja, tapi karena pengen jenis makanan tertentu. Lalu selanjutnya ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam diri, kemauan diri, sedangkan ekstrinsik berdasarkan dari adanya reinforcement dan punishment yang muncul setelah kita melakukan tindakan. Contohnya tuh motivasi intrinsik tuh kayak kita tuh pengen belajar karena ya emang kita tuh pengen bisa. Terus kalau misalkan motivasi ekstrinsik itu tuh karena kita adanya dorongan atau enggak kayak tekanan, kita ngerjain tugas ya karena ada tugas, kita kita belajar karena mau UAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang poster. Yang pertama ada tujuan pembuatan poster, yang dimana tujuannya yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi, yang kedua untuk mengajak, membujuk atau menghimbau, dan memberikan informasi kepada orang lain mengenai pentingnya sebuah motivasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama singkat, yang kedua menarik, yang ketiga padat, yang keempat persuasif, dan yang terakhir adalah jelas. Selanjutnya ada alasan pemilihan gambar. Alasan pemilihan gambar tersebut karena kita memakai beberapa gambar yang cocok dengan materi yang kita sampaikan, yaitu motivasi, yang memberikan kesan penegasan untuk isi poster tersebut. Seperti tanda tanya disimpan di poin pertanyaan sebagai penanda bahwa seberapa penting untuk menegaskan bahwa di posisi tersebut terdapat jawaban. Lalu pada gambar lampu menandakan adanya beberapa ide yang dapat memotivasi pembaca dan memberikan pencerahan.
Lalu yang terakhir, pada gambar tanda seru yang disampaikan seolah-olah pembaca harus melakukan dan memperhatikan poin tersebut. Lalu ada alasan pemilihan warna. Secara umum, warna terang seperti kuning yang memberikan kesan ceria, bahagia, energik, dan rasa optimis. Dan untuk dari warna orange sendiri adalah kuat, hangat, penuh ambisi, energik, keakraban, ramah, petualangan, optimis, dan percaya diri. Selanjutnya ada penayangan video wawancara. Demi mempersingkat waktu, video yang ditampilkan hanya berupa poin-poin jawaban dari narasumber. Tanggapan saya setelah melihat poster ini sangat menarik. Dari sisi kesimpulannya sangat bisa dipahami. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 9. Karena yang how to grow motivation-nya lebih baik dikasih maksimal 5 poin, soalnya jadi lebih cocok penempatannya aja gitu. Saran yang saya kasih dari rangkaian kata-katanya masih kurang tepat dirangkainya kayak yang paling bawah yang contoh ketidaktahuan itu nggak dispasi. Tanggapan pertama saya setelah melihat poster ini menarik ya, colorful gitu, banyak warna. Setelah saya membacanya dan melihatnya, saya beri nilai 8. Kenapa? Karena pertama desainnya menarik ya, banyak warna, terus ya menarik lah pokoknya. Isinya nggak bertele-tele, kayak to the point gitu. Dan juga ada itu kutipan quotes di bawah yang bikin lebih menarik posternya. Menurut saya sarannya di yang itu ya, pada nomor 2 di sini, kayak warnanya mungkin bisa diganti warnanya, tulisannya, terus bisa diperjelas lagi karena takutnya bertuburkan dengan gambar yang posternya, desainnya. Selanjutnya ada penayangan hasil poster yang kami buat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.